Ya. Iya. Habis ini mau kemana, Pak? Mau tahu aja. Ya. Di tangannya Saya tiap hari nukang kok. kan sekarang enggak Pak. Nukang. Baru seminggu kerja aja kok. Ini semuanya tanyain, semuanya. Nggak tahu. Tanya saja. Ini dia kebohongan-kebohongan besar Jokowi sebelum menjabat sebagai presiden 2 periode, teman-teman semua. Tentunya kebohongan-kebohongan besar tersebut dibuat dan digaungkan oleh termul-termulnya, termasuk para buzzer-buzzer bayarannya. Jadi kita balik ke kilas balik terlebih dahulu, melihat daripada perjuangan kebohongan Jokowi mengambil atau menipu masyarakat Indonesia, teman-teman semuanya. Kita lihat dulu video berikut ini. Ya, Ya. bisik-bisikin saja. Nih loh, ada yang namanya Jokowi, yang ini ada yang namanya, Ya. yang satunya. Nih, Jokowi itu seperti ini, Ya. yang satunya seperti ini, gitu. Oke. Tapi dibisikin, Jokowi itu seperti ini. Oke. Yang ini Ya. seperti ini. Gitu aja. Setelah saya bikin konten kritik pejabat, banyak yang DM, banyak yang komen. Bang, kok sekarang kontennya Mengerikan. kritik pejabat? Bang, saya unfollow ya, karena kontennya kritik. Enggak apa-apa. Nah, sekarang saya orang kampung, orang Jawa nih, ngomongnya medok nih ya. Sudah sadar, sudah melihat politik. Karena kalau kita nggak peduli lihat kezoliman, maka akan kelak dipertanggungjawabkan. Paham? Terus kalau konten kreator nggak boleh kritik ya. Udah, bikin konten aja yang bener, menghibur, nggak usah ngurusi politik. Nah, terus ustadz, kiai, ulama, udah ceramah aja, nggak usah kritik pejabat. Terus dokter, udah ngurus pasien aja, nggak usah kritik pemerintah. Guru, udah ngajar aja bener, nggak usah kritik. Pedagang, usaha, udah jualan aja, nggak usah bikin politik. Masyarakat, kritik, udah nggak usah kritik. Ya. Ngurus aja rumah tangga yang bener, ngurus aja kerja yang bener, nggak usah ngurusin politik. Terus siapa yang boleh ngurusin kritik politik? Siapa yang boleh? Yang boleh kritik itu siapa kalau semuanya dilarang? Ya. Gue nanya, siapa yang boleh? Bingung ya? Bingung karena kemakan omongannya sendiri. Karena kata-kata itu dinormalisir, bukan pada tempatnya. Ya bingung karena lu kan dukungnya ke sono, dukung kezoliman. Ya. Bingung. Coba jawab dong, yang boleh kritik siapa? Jawab. Aja. Ya. Nggak usah pelangap-pelongo. Sampai bahasa Jawanya keluar. Jawab, nggak usah pelangap-pelongo. Jawab, yang boleh kritik siapa kalau begitu? Semuanya dilarang. Ya. Kita kritik itu berhak dan undang-undangnya juga ada. Nah terus kita ini ya kenapa wajib mengkritik? Kita ini dipalak pajak. Di saat kita tidur, bangun tidur lagi pajak itu tuh begini nih. Nih. Dengerin deh, orang kampung nih, bahasanya medok orang Jawa. Tidur, pajak. Nih, lu tidur udah dimakan pajak ini, ya. Udah dipajak ini. Lu kipas, ya, AC, lampu, itu udah dimakan nih. Lu tidur nih, ayo. Nah, terus lu bangun mandi, udah kena pajak airnya, sabunnya pajak. Ya. Lu sadar nggak sih? Masa diajarin, ya, nih, lu apa makan semuanya kena pajak, berasnya, lauknya, pajak ini. Lu makan, lu udah pakai baju kena pajak. Ayo, mau kemana lu? Lu naik motor, lebih nih, ya, bensinnya kena pajak, motornya kena pajak, mau kemana lagi lu? Ayo, mau kemana lagi? Ya, tidur lagi, dipajak lagi. Mau kemana lu? Saya bayar pajak buat ngaji mereka. Terus di saat kebijakannya nggak bener, suruh diem gitu. Ya udah sini beli pajaknya. Enak banget. Siapa ya? Jawab. Yang boleh kritik siapa? Woi, jawab kunyuk. Jawab. Siapa boleh kritik? Iya. Kalau semuanya dilarang, jawab, gak bisa jawab ya. Lu gue marah ini. Orang sini tahu sendiri, gue kalau marah itu sewot. Macem-macem. Ya. Udah ada banyak orang yang nggak bisa berobat karena BPJS non aktif.
Wali Kota Denpasar akhirnya ngebuka kenapa BPJS bisa nonaktif, dan itu merujuk pada instruksi presiden. Dan yang namanya instruksi presiden biasanya dibuat dalam bentuk peraturan presiden. Pertanyaannya, peraturan presiden yang mana yang ngebahas soal BPJS? Gue yakin yang dijadiin rujukan itu Perpres 59 tahun 2024 yang dikeluarin di bulan Mei 2024. Kenapa gue bisa bilang Perpres itu yang jadi rujukan? Karena gue nggak nemuin ada Perpres lain terkait BPJS. Jadi gue bisa pastiin Perpres itulah yang dijadiin rujukan. Coba lu inget-inget. Inget-inget lagi. Bulan Mei 2024 presiden kita siapa? Gila banget itu orang. Udah di ujung kekuasaan masih aja bikin kebijakan yang nyusahin rakyat. Dan seperti biasa, abis bikin rakyat susah, dia santai-santai aja kayak nggak ada dosa. Masih cengengesan pula. Kalau ntar ditanyain, paling dia bilang tanya aja ke sana, tanya aja ke sana, tanya ke situ dan lain-lainnya. Atau yang paling parahnya, dia bilang itu bukan urusan saya. Sekarang Presiden Prabowo mau mengeluarkan Perpres untuk mengatasi masalah ini, tapi rakyat udah terlanjur kecewa dan marah. Terus coba tebak, siapa yang kena imbasnya? Siapa lagi kalau bukan Prabowo yang harus ngebersihin piring-piring kotornya? Dan untuk kesekian kalinya, Prabowo yang kena amukan rakyat gara-gara kebijakan si Jack yang nggak tahu diri. Apa lo? Jadi sekarang Pak Prabowo sudah mulai masuk Pak, menyerang Termul, apa koordinatornya Termul, Ternak Mulyono. Jadi sekarang Pak Prabowo memberi tugas kepada Menhan Jenderal Safri Samsudin bersama Jenderal Gatot Nurmantio untuk bersama Pak Purbaya untuk mengaudit harta kekayaan Luhut Binsar Panjaitan. Karena apa? Ternyata yang merusak Indonesia itu Mulyono, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani. Nah, Pak Prabowo bertahap. Sri Mulyani del sudah. Sekarang LBP ini loh Pak. Nanti puncaknya Nah sekarang Mulyono panik. Bagaimana teman-teman menanggapi cuplikan-cuplikan video tadi? Yang jelas Jokowi di sini kebohongannya memang sangat luar biasa, teman-teman. Di balik Termul dan buzzernya menjaga nama baik dia, tentunya masyarakat tidak bodoh lagi. Selama 10 tahun masyarakat ditipu, dibodohi oleh Jokowi sampai anak beranaknya menjabat sebagai pejabat di Indonesia. Tentunya kebohongan dan tipu muslihat Jokowi sudah terbongkar, teman-teman semuanya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai video tadi? Sekian video kali ini. Assalamualaikum.